Berikut ini fungsi pembobot spasial dari pemodelan GWR, Geographically Weighted Regression. Fungsi pembobot spasial. Menurut Fotheringham 2002, salah satu penentu hasil analisis GWR adalah pemilihan fungsi pembobot. Peran pembobot pada model GWR sangat penting karena nilai bobot mewakili jarak antar titik observasi. Fungsi pembobot spasial digunakan untuk menentukan elemen matriks pembobot spasial, di mana matriks tersebut digunakan untuk melakukan pendugaan parameter dalam model GWR. Akan diperhatikan fungsi pembobot spasial kernel Gaussian dan kernel B-square. Fungsi kernel Gaussian seperti berikut ini, Kg Dij eksponen dari, jadi E pangkat min setengah Dij per B dikuadratkan. Fungsi kernel B-square seperti ini. Pada fungsi kernel B-square, bobot titik observasi yang jaraknya melebihi nilai bandwidth optimum adalah 0. Keterangan untuk notasi fungsi tersebut, Dij adalah jarak antara lokasi dibangunnya model GWRI dan lokasi observasi lainnya, atau J. Dan B adalah nilai bandwidth optimum. Fungsi pembobot spasial yang baik akan memenuhi 3 sifat berikut. K0 sama dengan 1, limit Dij menuju tahingga dari Kdij sama dengan 0. Kdij adalah fungsi yang monoton turun. Nah, sumbernya adalah Bransdon 1998. Bandwidth. Bandwidth atau lebar jendela optimum merupakan suatu jarak optimum yang masih memungkinkan respon suatu wilayah berpengaruh kuat terhadap wilayah lainnya. Penentuan nilai bandwidth optimum menggunakan kalibrasi nilai cross validation yang dirumuskan sebagai berikut. CV sama dengan sumasi YI min YI cap tanpa observasi ke I, fungsi dari B, dan dikuadratkan. Dengan YI adalah nilai peubah terikat ke I, YI tanpa observasi ke I adalah nilai estimasi untuk peubah terikat selain ke I. Kalibrasi dilakukan dengan cara memasukkan berbagai nilai bandwidth ke dalam rumus CV, sampai ditemukan nilai CV yang paling kecil. Nilai bandwidth B dikatakan optimum jika nilai CV minimum. Sumber Fotheringham 2002. Pemilihan variabel bebas. Dalam pemilihan variabel bebas, dijelaskan sebagai berikut. Misalkan ada 5 peubah bebas yang disiapkan. Akan diputuskan peubah mana saja yang akan dilibatkan dalam membentuk model GWR dengan metode pseudo stepwise. Langkah-langkahnya adalah membuat model GWR antara peubah terikat dengan sebuah peubah bebas satu persatu. Pilih peubah bebas yang menghasilkan model terbaik berdasarkan nilai cross validation atau CV dan ikut sertakan peubah bebas tersebut dalam membangun model berikutnya. Langkah berikutnya, yang ketiga, membuat model GWR dengan melibatkan peubah bebas yang terpilih pada langkah 2 ditambah sebuah peubah bebas yang lain satu persatu, kemudian pilih peubah bebas yang baru ditambahkan yang menghasilkan model terbaik berdasarkan nilai CV. Yang keempat, ulangi langkah 3 hingga seluruh peubah bebas terlibat dalam model GWR. Yang kelima, analisis grafik nilai CV pada setiap langkah. Jika langkah penambahan peubah bebas baru tidak mengakibatkan penurunan nilai CV, maka peubah bebas tersebut
tidak dilibatkan dalam model GWR final. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis untuk parameter model GWR. Adanya heterogenitas spasial mengakibatkan peubah bebas yang berpengaruh signifikan terhadap peubah tetap berbeda-beda di setiap lokasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui peubah mana saja yang berpengaruh secara signifikan di suatu lokasi. Uji hipotesisnya sebagai berikut. Uji masing-masing variabel, uji masing-masing parameter. Statistik uji yang digunakan adalah T yaitu TK sama dengan beta K dibagi SE beta K. Dengan SE beta K adalah akar dari C transpos sigma kuadrat. Sedangkan C adalah matriks sebagai berikut. Kriteria menolak H0 apabila nilai mutlak TK lebih besar dari nilai T tabel atau p-value lebih kecil dari 0,05. SE beta K adalah standar Galat untuk penduga parameter peubah bebas ke K pada lokasi ke I. N adalah jumlah lokasi yang dianalisis. M adalah jumlah peubah bebas. Berikutnya adalah penilaian kualitas model. Ada beberapa cara menilai kualitas model. Pada bagian ini model GWR dengan fungsi pembobot spasial kernel Gaussian dan kernel B-square akan dibandingkan menurut skor AIC dan koefisien determinasi atau R kuadrat. AKIK Information Criterion atau AIC adalah sebuah ukuran relatif kualitas suatu model statistik terhadap model statistik lain. Model dengan skor AIC lebih kecil dianggap sebagai model yang lebih baik. Skor AIC suatu model dihitung dengan rumus sebagai berikut. K adalah jumlah parameter, N adalah jumlah observasi, EI cap adalah galat dari observasi ke I. Yang kedua, ukuran yang kedua yaitu R kuadrat atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah suatu ukuran variasi peubah terikat yang dapat diprediksi oleh peubah bebas. Semakin besar skor R kuadrat suatu model, maka model dianggap semakin baik. Koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut. R kuadrat sama dengan 1 min JKG dibagi JKT. JKG adalah jumlah kuadrat galat, yaitu jumlah error kuadrat. JKT adalah jumlah kuadrat total, yaitu sumasi YI min YI bar dikuadratkan. YI adalah data observasi ke I, Y bar adalah min atau min dari data observasi. Terima kasih.